Video ini kreasi karya mahasiswa yang digunakan sebagai sumber bahan diskusi mata kuliah ekologi hewan. Silakan ikuti sampai akhir dan berikan pertanyaan di kolom komentar. Tapi sebelumnya silakan di-subscribe untuk mengikuti video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Alfitrah Boban Hartadi, saya sebagai moderator. Berikutnya teman saya yang bernama Gita Anggrani Harahap sebagai pemateri. Yang ketiga Nadia Bilamanda sebagai pemateri juga, dan yang terakhir Sabila Alusnaga sebagai pemateri. Makalah kami berjudulnya tentang lingkungan abiotik. Langsung saja kepada pemateri pertama, silahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunitas dalam ekosistem. Nah, jadi komunitas secara sederhana diartikan sebagai suatu kumpulan populasi yang saling berinteraksi, yang hidupnya itu berada dalam satu lingkungan. Jadi komunitas dapat dikarakterisasi menurut beberapa cara. Sebagai contoh, dideskripsikan menurut spesies yang menonjol atau lingkungan fisiknya. Lalu hubungan antara populasi di dalam suatu komunitas sangat kompleks, sangat bervariasi, yang meliputi hubungan positif, hubungan negatif, dan juga interaksi mutual. Sedangkan ekosistem merupakan sistem alami yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme atau faktor biotik pada suatu area yang bersama-sama. Secara bersama-sama, komponen-komponen ini dan interaksinya membentuk suatu kesatuan yang berfungsi sebagai unit ekologis. Nah, jadi konsep ekosistem itu menyangkut semua hubungan dalam suatu komunitas, dan di samping itu juga semua hubungan antara komunitas dan lingkungan abiotiknya. Baik, selanjutnya Lalu pemateri ada kedua. struktur Maaf. Lalu ada Silakan struktur lanjutkan. ekosistem. Lalu ada struktur ekosistem. Yang pertama, ada komponen biotik, yaitu yang terdiri atas produsen, konsumen, dan dekomposer, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfitra Boban. Dan yang kedua itu meliputi komponen abiotik, yang terdiri atas komponen tak hidup yang berupa unsur-unsur fisik atau unsur-unsur lingkungan dan unsur-unsur kimia atau senyawa organik dan senyawa anorganik, misalnya seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Sekian pemateri dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan saya bawakan sendiri, yaitu rantai makanan. Rantai makan ini adalah konsep memakan dan dimakan. Kalau menurut dalam konsep dan ilmu ekologi adalah yang membantu untuk memahami bagaimana energi dan nutrisi bergerak melalui berbagai organisme dalam suatu ekosistem. Yang pertama itu dimulai dari produsen, yaitu tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua itu konsumen yang ketiga itu herbivora, bisa berupa tumbuhan yang memakan tumbuhan. Yang selanjutnya itu pemakan daging, yaitu karnivora. Yang terakhir itu puncak rantai makanan atau yang bisa disebut omnivora. Yang terakhir setelah pengurai. Rantai makanan dan piramida makanan ini maksudnya adalah rantai makanan yang melingkup piramida, yang konsep menggambarkan bagaimana betapa pentingnya makanan dan jenis makanan saling terkait dalam pola makanan yang sehat dan dipresentasikan oleh piramida makanan. Produsen, selanjutnya konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, yang terakhir konsumen tingkat ketiga. Bisa dilihat ini ada piramida makanan. Yang pertama itu yang paling bawah adalah produsen tersebut, yaitu tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang selanjutnya adalah herbivora yang pertama. Konsumen tingkat yang pertama terdiri dari ulat, belalang, tikus. Ya, selanjutnya ada konsumen tingkat kedua, ayam dan kodok. Dan yang terakhir puncak rantai makanan termasuk juga manusia di dalamnya, yaitu ada hewan dari elang dan ular. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang hubungan intraspesifik. Hubungan intraspesifik dalam ekologi populasi, di mana anggota spesies yang sama bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Hal ini menyebabkan penurunan kebugaran bagi kedua individu. Namun individu yang lebih fit akan bertahan dan mampu bereproduksi. Baliknya, persaingan antar spesies terjadi ketika anggota spesies yang berbeda bersaing untuk spesies yang sama, mempunyai kebutuhan sumber daya yang hampir sama, sedangkan spesies yang lebih kecil sedangkan spesies yang berbeda mempunyai tumpang tindih sumber daya yang lebih kecil, sehingga persaingan intraspesifik secara umum menjadi kekuatan yang lebih kuat dibandingkan persaingan antar spesies. Individu dapat bersaing untuk mendapatkan makanan, air, ruang, cahaya, pasangan, atau sumber daya lainnya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup atau reproduksi. Sumber daya harus dibatasi agar persaingan dapat terjadi. Jika setiap anggota spesies dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah yang cukup, maka individu tidak akan bersaing dan populasi akan tumbuh secara eksponensial. Pertumbuhan eksponensial yang berkepanjangan jarang terjadi karena sumber daya terbatas, sehingga tidak setiap individu dalam suatu populasi dapat bertahan hidup, sehingga menyebabkan persaingan intraspesifik untuk mendapatkan sumber daya yang langka. Ada beberapa contoh tentang hubungan intraspesifik, yaitu yang pertama contohnya ada kupu-kupu yang berebut nektar pada satu bunga. Contoh selanjutnya populasi monyet yang berebut pisang pada satu tandan. Selanjutnya ada juga populasi ayam yang berebut jagung di halaman rumah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh teman-teman saya. Intinya kesimpulan dari lingkungan abiotik ini terbagi menjadi dua ya, lingkungan yang hidup dan lingkungan yang mati. Abiotik dan biotik itu saling terkait satu sama lain dan saling membutuhkan satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.